dari narasumber. Nama saya Nailah Hadawiyya, narasumber kedua. Dan teman saya sebagai host bernama Zahrina Awan. Pada kali ini, kami akan membahas tentang wasiat dan warisan yang penting dalam Islam. Seringkali kita mendengar adanya perselisihan dalam keluarga karena perbagian harta warisan. Padahal Islam telah mengatur pembagian secara rinci dan adil melalui Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas apa itu warisan dalam Islam. Siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan menerimanya, bagaimana ketentuan serta hikmah di balik pembagian warisan. Baik, pertanyaan pertama, apa sebenarnya dimaksud sama warisan dalam Islam? Terima kasih. Warisan dalam ilmu atau perpindahan hak, kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ilmu yang mempelajari pembagian warisan itu disebut ilmu faridah. Dalam Islam, pembagian warisan bukan berdasarkan keinginan keluarga, melainkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hukumnya terdapat dalam Al-Quran, terutama pada surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 175. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian warisannya. Lalu, apa saja syarat agar warisan dapat diberikan? Ada 3 syarat warisan utamanya. Yang pertama itu pewaris benar-benar meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris masih hidup saat ahli waris masih hidup saat pewaris sebelum meninggal. Terus yang ketiga, terdapat hubungan yang menyebabkan seseorang berhak menerima warisan seperti hubungan darah, hubungan pernikahan, atau karena memerintahkan budak pada masa dahulu. Selain itu, sebelum harta dibagikan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Terlebih dahulu yaitu biaya urusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan melaksanakan wasiat apabila ada ketentuan tidak berlebih sepertiga dari hartanya. Lalu, siapa saja yang termasuk ahli waris? Dalam Islam, ahli waris terdiri dari beberapa golongan. Di antaranya adalah suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek, saudara kandung dalam kondisi tertentu, serta kerabat lain sesuai ketentuan fikih. Namun, tidak semua ahli waris selalu mendapatkan bagian karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang itu terhalang menerima warisannya. Misalnya, membunuh pewaris, berbeda agama menurut mayoritas ulama, atau berstatus sebagai budak pada masa lalunya. Agar lebih mudah dipahami, bisa kalian kasih contoh sederhana pembagian waris? Tentu, misalnya seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 120 juta. Ahli warisnya adalah seorang istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dalam kondisi ini, istri memperbolehkan 1/8 karena pewaris memiliki anak. Sisa harta kemudian dibagikan kepada anak-anak dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan. Artinya, jika sisa harta dibagi menjadi 3 bagian, anak laki-laki memperoleh 2 bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh 1 bagian saja. Ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam memiliki aturan yang jelas, sehingga tidak didasarkan pada kesepakatan semata. Lalu, mengapa Islam mengatur warisan dengan sangat rinci? Karena pembagian warisan sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Melalui aturan yang telah Allah tetapkan, setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil sesuai tanggung jawab masing-masing. Selain itu, aturan ini menjadi silaturahmi keluarga, menghindari perselisihan, memberikan kepastian hukum, dan menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan lingkungan dan masyarakat. Terima kasih atas penjelasannya. Dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa warisan dalam Islam merupakan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis. Pembagiannya harus mengikuti ketentuan syariat agar hak setiap ahli waris terpenuhi secara adil dan tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga.
Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya memahami ilmu mawaris. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Saya selaku host bersama seluruh tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.